Sobat Bipos, kita kembali dalam program Bitalk Banjarmasin Pos bicara apa saja bersama Bupati Kabupaten Tabalong, Bapak Dr. Haji Anang Sahpiani. Di segmen ketiga ini atau yang segmen terakhir kita eh, akan sedikit membahas tentang prestasi dari Kabupaten Tabalong. Jadi dari perspektif kami sebagai media yang selalu memperhatikan eh, baik itu pemerintahan maupun sosial maupun masyarakat. Eh, Kabupaten Tabalong ini dibanding pemerintah kabupaten atau kota lain di Kalimantan Selatan ini termasuk yang paling sering mendapat penghargaan dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Eh, Dalam catatan kami ini pada tahun 2022 itu Tabalong pernah menempati peringkat 1 untuk pelayanan publik 2002 yang mendapat penghargaan dari Provinsi Kalimantan Selatan, kalau tidak salah itu. Peringkat 1 pelayanan publik. Kemudian mendapat 11 penghargaan tingkat provinsi untuk bidang kesehatan tahun 2020. Nah, ini kemudian yang cukup bergengsi dari pemerintah ini penghargaan Nirwa Citra Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk Pemkab Tabalong dan Pak Anang sebagai bupati. Yang tak kalah prestisenya juga itu adalah Adipura ya. Adipura 2023 yang menjadi sebenarnya langganan dari Tanjung atau Pemkab Tabalong. Yang terakhir ini adalah PPKM Award 2022 sebagai terbaik 1 penanganan COVID-19 kategori kabupaten dan kota di regional Kalimantan. Kami melihat ini ya, melihat begitu banyak penghargaan ini. Ini mungkin bisa bagaimana Pak Anang dan pemerintah Kabupaten Tabalong mengelola semua potensi daerahnya sehingga bisa dinilai oleh pemerintah ataupun pihak lain sebagai yang terbaik. Nah, kemudian khusus untuk yang COVID ini Pak, walaupun COVID sudah berlalu, tapi ini sebagai bentuk penghargaan kepada Kabupaten Tabalong. Bagaimana Tabalong mengelola pemerintahan di saat pandemi, kemudian setelah melewati pandemi sekarang ini, sehingga penilaian dari kacamata orang lain atau dari pihak lain seperti pemerintah, Tabalong is the best itu untuk. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, Bung Royan. Jadi memang ini tidak instan, Bung. Jadi memang perjalanannya panjang. Kami mulai dari bagaimana mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kami melibatkan stakeholder, baik dalam perencanaan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, nah, termasuk kami terus mewujudkan kolaborasi dan sinergitas. Nah, itu panjang background-nya itu, tapi saya tidak akan ceritakan itu, tidak akan uraikan. Nah, setelah itu berjalan, saya sampaikan dengan kawan-kawan saya di jajaran pemerintah Kabupaten Tabalong bahwa kita tidak mencari-cari penghargaan. Tetapi sepanjang penghargaan itu belum kita terima, berarti kerja kita belum benar. Nah, dari situ mereka termotivasi. Nah, tetapi dalam perjalanan muncul fenomena yang sangat positif, Bung Royan. Setiap penghargaan itu ada reward-nya, Pak. Dalam bentuk dana insentif daerah. Nah, ada yang 12 miliar, ada yang 6 miliar, 8 miliar. Nah, misalnya ya untuk Tabalong itu berhasil di tahun 2022 sebagai salah satu kabupaten yang inflasinya paling rendah di Indonesia. Itu kami dapat insentif 21 miliar. Ya kan? Kemudian kami inovasi Government Award. Itu kami berada di peringkat 4 nasional juga.
rewardnya dalam bentuk dana insentif daerah itu juga puluhan miliar gitu. Nah, jadi ini yang membuat kami ketagihan Bu, untuk melakukan inovasi. Kami kecanduan untuk mendapatkan penghargaan tadi gitu. Tetapi ya memang tidak dibuat-buat, ya kan? Semuanya berjalan dengan baik, termasuk tadi PPKM Award. Saya juga kaget karena ini mewakili Kalimantan. Iya. Luar biasa, bisa terbaik satu di Kalimantan. Karena kabupaten kota lainnya juga melaksanakan penanggulangan pandemi COVID-19 itu bagus semuanya. Tetapi memang pertimbangan Kementerian Kesehatan ketika saya diwawancarai oleh tim panelnya, ada hal-hal yang dilakukan oleh Tabalong yang tidak dilakukan oleh kabupaten kota lain di Kalimantan. Bisa Tabalong ini konsen dengan penanggulangan pandemi, Bung Royan. Karena apa? Karena lebih dari 30 orang mahasiswa putra-putri Tabalong yang kuliah di Cina, di antaranya di Wuhan ya, itu mereka kena duluan, Mbak. Terkonfirmasi positif duluan. Akhirnya mereka dikarantinakan di Banjarmasin ya. Di Riau, oke, di Pulau Galang kalau tidak salah ya. Nah itu ya yang membuat kami, mohon maaf, lebih tahu tentang COVID dibandingkan teman-teman dari kabupaten kota lain, Pak. Nah akhirnya saya melakukan berbagai kebijakan, tetapi kebijakan-kebijakan itu, mohon maaf, Bung Royan, lebih disebabkan karena Tabalong itu jauh dari pusat pemerintahan Kalimantan Selatan. Kalau kami menunggu butuh waktu 5 jam, Pak. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, ya udah, saya, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, Pak Wagub, mengambil berbagai kebijakan yang kami nilai lebih cepat dibanding daerah lain. Misalnya ya, yang pertama, di bulan Maret 2020 itu, saya sudah memutuskan membentuk posko di perbatasan Kalsel-Kaltim, Kalsel-Kalteng, dan itu posko pembatasan, Pak. Lalu PPKM duluan berarti, Pak? PPKM, yang akhirnya jadi PPKM. Iya. Jadi sebelum ada PPKM kami Maret Sudah 2020 duluan PPKM. Sudah duluan. Ya. Lalu kami lengkapi dengan aplikasi wajib masker, Pak. Jadi kalau orang Tabalong tidak pakai masker, Pak, begitu diklik di aplikasi akan ketahuan dia pegawai di mana, dia penduduk di mana. Saya tinggal hubungi kepala OPD-nya aja, ini anak buah kamu tidak pakai masker. Saya tinggal hubungi kepala desa aja, ini wargamu tidak pakai masker. Nah kemudian yang di perbatasan tadi juga dilengkapi dengan aplikasi RT Cegah COVID, Pak. Jadi mohon maaf ketika ada orang Kaltim yang masuk Tabalong, ditanyakan nomor NIK-nya, itu akan ketahuan, Pak. Dia dari zona merah atau di zona hijau. Kalau dia jadi dari zona merah, dia langsung kita arahkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu sebelum ada aplikasi Peduli Lindungi, Pak? Sebelum ada aplikasi Peduli Lindungi? Belum. Wah, luar biasa. 2020. Nah, kemudian ya memang Tabalong itu dikenal sebagai salah satu kabupaten di Kalsel ya, yang penerapan protokol kesehatannya itu tepat, Pak. Nah, misalnya ya, di mana-mana tempat itu harus disediakan tempat cuci tangan. Nah, ini kebetulan baik dari APBD, dari perusahaan-perusahaan perbankan bantu, Pak. Jadi itulah keuntungan saya. Nah, kemudian dalam hal penerapan protokol kesehatan pemakaian masker, Pak, kami 2 kali mencanangkan gerakan 1 juta masker 2020 dan 2021. Ini semuanya dari
bantuan Pak, bukan tidak dari APBD. Jadi dana desa dan bantuan dari perusahaan-perusahaan serta perbankan. Nah, waktu itu terkumpul lebih dari 2 juta masker. Nah ini yang yang kita bagikan kepada masyarakat. Bahkan waktu itu kita mendapatkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri karena gerakan 1 juta masker ini digagas oleh beliau. Nah kemudian setelah kita sudah mulai aman ya, masuklah kegiatan vaksin. Nah, vaksinasi juga berjalan dengan lancar, Pak. Dan ini sangat ditunjang oleh salah satu inovasi kami, menjadikan bekas rumah sakit Haji Badarudin Qasim, Pak, karena rumah sakit bangunan baru itu bangunan baru itu menjadi rumah sakit Badarudin. Nah, bangunan sebelumnya itu kita canangkan sebagai COVID center, Pak. Jadi satu-satunya yang punya COVID center di Kalimantan Selatan, bahkan di Kalimantan ya, itu hanya Tabalong. Yang lain-lainnya kan gabung dengan rumah sakit. Jadi urusan karantina waktu itu, makanya Tabalong itu cepat sembuhnya cepat, jumlah meninggal dunianya terendah gitu. Itu karena apa? Karena COVID center tadi. Nah, yang terakhir kegiatan-kegiatan ekonomi juga sudah mulai bangkit, ya. Tahun 2021 itu sudah mulai bangkit dan belajar pun sudah bisa tatap muka, walaupun sebelumnya kan total kan, Bung Royan. Ya. Tahun 2000 itu totalitas kan, nggak ada proses belajar dan mengajar. Nah kita alhamdulillah karena punya TV Tabalong, kita belajarnya melalui media, Pak. Nah sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan. Nah termasuk juga kegiatan ekonomi. Nah sehingga saya melihat memang Tabalong itu ekonominya lebih cepat bangkit dibandingkan daerah-daerah lain. Karena apa? Karena itu dampak positif penanganan COVID-19 yang baik tadi, sehingga sekarang kami sudah mulai menikmati bangkitnya ekonomi. Saya pikir itu. Baik Pak Anang, tak terasa sudah 3 segmen kita lalui dan waktu kita berdialog berdiskusi ini hampir 1 jam. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Bapak bersedia ikut di program Bitalk ini. Kami harap di lain waktu kita bisa lagi berdiskusi dan berbincang seperti ini. Semoga juga Tabalong dan Pak Anang sukses selalu untuk menjaga dan mensupport IKN sehingga Tabalong, Kalsel menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Demikian Sobat Bipos, bincang-bincang kita dengan Bupati Kabupaten Tabalong, Bapak Dr. Haji Anang Sahpiani. Kita akan bertemu lagi dalam program serupa di kesempatan yang berbeda dengan tema yang berbeda, dan jangan lupa untuk support dan saksikan tayangan-tayangan lainnya di program Banjarmasin Post di channel YouTube Banjarmasin Post News Video, Instagram Bipos Online, dan Facebook Banjarmasin Post. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rene ini. Salam sehat, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.